Oke, baik. Di pertemuan ini kita akan coba memahami konsep konflik bersenjata yang menjadi salah satu unsur yang mesti ada ya ketika kita berbicara tentang hukum humaniter internasional. Dengan kata lain, hukum humaniter internasional itu tidak mungkin dapat diaplikasikan atau tidak berlaku apabila pada umumnya ya tidak ada namanya konflik bersenjata. Jadi dalam suatu peristiwa itu umumnya harus terjadi konflik bersenjata agar hukum humaniter dapat diterapkan gitu ya. Dan di dalam konsep itu kita pernah mendengar atau mengenal pemilahan antara konsep konflik bersenjata internasional dan non internasional. Nanti kemudian dari sini kita akan coba memahami beberapa subjek seperti kelompok bersenjata gitu ya, yang di dalamnya termasuk juga misalnya kelompok pemberontak, insurgen, beligeran atau bahkan teroris mungkin ya. Oke, bentar. Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata ya. Kita tahu bahwa sumber-sumber hukum humaniter itu banyak sekali ya. Terutama dewasa ini kita merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949 ya, beserta protokol-protokol tambahannya yang juga mengikat. Selain itu kita juga mengenal ada sumber-sumber seperti hukum Haag ya, hukum Den Haag atau Konvensi Den Haag dan beberapa aturan lainnya lah ya. Nah, menariknya itu apabila kita menelaah di dalam seluruh instrumen tersebut, itu tidak ada teman-teman ya, definisi apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata. Jadi di dalam instrumen perjanjian yang mengatur tentang hukum humaniter itu tidak ada definisi yang sifatnya komprehensif sehingga membatasi apa itu maksud dari konsep konflik bersenjata. Itu sebabnya pada akhirnya konsep konflik bersenjata ini tuh diserahkan pengertian atau interpretasinya gitu ya, penafsirannya apa dan penjelasannya seperti apa itu diserahkan kepada praktik-praktik negara gitu ya. Kan negara ya adalah subjek yang mengikatkan diri terhadap konvensi-konvensi hukum humaniter tersebut. Selain praktik negara tentu saja ada beberapa putusan pengadilan internasional seperti ini saya beri contoh nanti ya ICTY yang memberikan penjelasan atau definisi tentang apa maksud dari konflik bersenjata. Selain itu tentu saja para ahli yang memberikan keterangan-keterangan ya atau yang kita kenal sebagai konsep doktrin di dalam hukum internasional. Jadi pihak-pihak itulah yang kemudian memberikan penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan konflik bersenjata. Nah, ini satu putusan yang saya kira kerap dirujuk ya oleh para ahli. Ini berasal dari putusan di International Criminal Tribunal of the ex-former Yugoslavia ya. Ini salah satu putusan Mahkamah Pidana Internasional yang mengadili kasus Yugoslavia. Itu mengatakan bahwa konflik bersenjata terjadi ketika ada penggunaan kekuatan bersenjata, istilahnya armed forces, antar negara gitu ya. Itu satu dulu ya. Jadi konflik bersenjata terjadi ketika ada pengerahan atau penggunaan kekuatan bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata dia bilang yang berkepanjangan atau protected armed violence. Berarti ini udah ada dua konsep kan ya. Di antara siapa? Di antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok terorganisir tersebut gitu ya, di dalam suatu negara. Jadi tampak di sini bahwa subjeknya itu bisa antar pemerintah gitu ya, bisa juga antara pemerintah dengan kelompok bersenjata terorganisir di suatu negara, katakanlah pemberontak gitu ya di negara tersebut, atau di antara kelompok-kelompok bersenjata terorganisir. Jadi bukan cuma negara, bahkan tidak ada negara gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konflik bersenjata. Jadi unsur yang bisa kita lihat objeknya adalah pengerahan kekuatan bersenjata atau armed forces atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan. Ini pun mungkin kalian masih kebingungan apa maksudnya kan ya? Apa yang dimaksud dengan pengerahan kekuatan bersenjata atau apa yang dimaksud dengan kekerasan bersenjata yang berkepanjangan?
Satu hal yang pasti adalah bahwa yang tidak tercakup ke dalam konflik bersenjata secara umum ya, saya beri penjelasan, contoh saja, misalnya terjadi semacam konflik antar masyarakat atau masyarakat dengan negara gitu ya, di mana sifatnya itu sementara misalnya, atau contohnya misalnya demonstrasi yang berujung kericuhan gitu ya, istilahnya kita menyebutnya dengan riots, itu bukan konflik bersenjata, sekalipun boleh jadi kan ada pengerahan kekuatan bersenjata ya, entah lewat senjata-senjata yang sifatnya tumpul maupun senjata api gitu ya. Tetapi sejauh dia hanya sebentar demonstrasi gitu kan, itu tidak tercakup. Itu ya satu contoh ya. Kemudian dikatakan menurut putusan banding di ICTY ini bahwa hukum humaniter internasional itu berlaku sejak dimulainya konflik bersenjata gitu ya. Tadi saya katakan hukum humaniter tidak dapat berlaku tanpa adanya konflik bersenjata. Tetapi dia katakan lebih lanjut dan tetap berlaku sekalipun ada penghentian permusuhan, ada hostility, penghentian hostility, seperti halnya misalnya gencatan senjata atau ceasefire ya, sebagaimana terjadi di Israel Palestina. Jadi sekalipun berhenti permusuhan itu tetap berlaku hukum humaniter sampai tercapainya kesepakatan perdamaian secara umum gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian, atau kalau dalam konteks konflik bersenjata non internasional tercapai penyelesaian secara damai. Penyelesaian bisa macam-macam ya, bisa juga lewat kesepakatan atau perjanjian. Oke, dari situ maka para ahli kemudian memilah atau membagi dua konsep konflik bersenjata ini menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Dalam konflik bersenjata internasional, kita tadi sudah pahami bahwa subjeknya itu antar negara. Gitu ya, dia itu harus konflik yang dilakukan antar negara, dan yang terjadi atau peristiwa atau objeknya itu adalah pengerahan kekuatan bersenjata atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan. Sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional, subjeknya itu bisa atau dapat merupakan kelompok bersenjata terorganisir, organized armed forces. Oke, itu subjeknya eh, bisa juga si organized armed forces ini dia konfliknya dengan negara ya, dan itu sifatnya non internasional. Kalau internasional dia mesti dua-duanya negara gitu kan ya. Kalau non internasional satunya mesti armed forces. Objeknya sama ya, kekerasan atau konflik yang berkepanjangan. Dengan kata lain bukan konflik yang sementara waktu, bukan kayak demo gitu ya, ricuh dan sebagainya, atau kekacauan yang sifatnya sementara gitu ya. Maka dari situ ini seperti ini kan ya, di dalam memahami konflik, maka kita setelah mempelajari hukum humaniter mesti paham bahwa inilah pemilahan yang dapat kita gunakan untuk menganalisis suatu peristiwa, apakah peristiwa itu konflik bersenjata atau bukan. Nah, tetapi di balik pembedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional, yang nanti kita akan lihat lebih lanjut, sebetulnya ada perbedaan pandangan juga di antara para ahli tentang definisi tadi ya. Tadi kan sekalipun sudah ada putusan, kan putusan itu dia tidak menerangkan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan protected armed violence, gitu. Pengerahan kekuatan bersenjata secara berkepanjangan. Itu kan tidak diterangkan misalnya. Sehingga ada setidak-tidaknya dua pandangan teman-teman, bahwa pertama yang namanya konflik bersenjata itu dia itu punya syarat. Nah, syarat dimaksud ada yang mengatakan bahwa tadi ya insiden-insiden yang sifatnya terisolasi atau bentrokan yang kecil gitu ya skalanya, yang sekalipun itu melibatkan angkatan bersenjata, itu tetap bukan konflik bersenjata. Tadi kalau terisolasi, bentrokannya kecil.
Karena menurut kelompok pertama ini yang diutarakan diantaranya oleh Solis dan Dinstein ya, bahwa ada semacam syarat minimum agar sesuatu dapat kita kategorikan sebagai konflik bersenjata, yaitu harus durasinya panjang, intensitasnya tadi protected, dan niat, ada yang disebut dengan animus belligerendi, ada niat berperang. Jadi dalam satu peristiwa ini, apakah peristiwa itu tuh niatnya berperang atau enggak gitu kan ya. Kan bisa jadi cuma bikin ricuh doang gitu ya ketika demo misalnya. Ya itu bukan. Tapi kalau memang niatnya berperang, kemudian durasinya panjang, ada intensitas tertentu, maka menurut kelompok pertama itu ini merupakan konflik bersenjata. Kemudian Solis dan Dinstein ini juga berpandangan bahwa misalnya insiden atau konflik di perbatasan negara gitu ya, itu sekalipun bisa terjadi eh, ada pengerahan militer gitu ya, itu bisa saja tidak dikategorikan sebagai konflik bersenjata selama tadi dapat segera berakhir gitu ya, dan tidak ada pihak yang memang berniat untuk melakukan konflik gitu ya, sekalipun udah dikerahkan nih si tentara-tentara misalnya. Dan ini saya kira juga diperkuat oleh pandangan dari Asosiasi Hukum Internasional ya, di tahun 2010 mereka menyimpulkan bahwa berdasarkan praktik negara, pendapat eh, apa itu pengadilan gitu ya, dan mayoritas para ahli hukum internasional mendukung bahwa ada syarat atau tingkat intensitas tertentu yang harus dipenuhi sebagai konflik bersenjata. Jadi nggak serta-merta ada pengerahan apa aparat gitu ya militer otomatis dia dianggap sebagai konflik bersenjata. Ini menurut pandangan pertama. Jadi dengan kata lain ada semacam threshold atau syarat ambang batas gitu yang cukup tinggi ya. Tetapi ada pula teman-teman, ini kita belum masuk membahas ini ya, yang model internasional non internasional kita belum coba breakdown. Kita lagi bicara tentang konflik bersenjata. Nah, apabila pandangan pertama mengatakan ada syarat, yang tadi ya, ada durasinya harus panjang, ada intensitasnya harus berangsur-angsur terus-menerus, dan niatnya harus tampak gitu, memang ingin melakukan pertempuran. Ada pula pandangan kedua yang mengatakan bahwa eh, nggak ada syarat demikian. Misalnya ICRC ya, Palang Merah Internasional itu berpandangan bahwa konflik bersenjata itu terjadi ketika ada penggunaan kekuatan bersenjata antara dua negara atau lebih. Itu yang konteks internasionalnya ya. Jadi ini ada yang disebut dengan konsep eh, apa itu first shot ya. Misalnya di perbatasan tadi ya, kita membayangkan di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia misalnya, ada militer Indonesia atau Malaysia yang menembakkan pistol gitu ya, ke pihak lawan, itu otomatis sudah terjadi konflik bersenjata menurut ICRC gitu ya. Dan ini menurut ICRC diperkuat oleh putusan Tadik ya, yang ICTY tadi, di mana dia menafsirkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap negara lain, apapun alasan atau intensitas konfrontasinya itu menurut mereka merupakan konflik bersenjata. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, soal durasi, intensitas itu nggak relevan katanya, karena berdasarkan konsep first shot, tembakan pertama ya selama ada penembakan gitu ya, pakai senjata, udah tuh terjadi gitu ya. Nah, yang dengan kata lain, pendapat kedua ini dia kan tanpa syarat lah katakanlah gitu ya. Untuk mengkategorikan sesuatu sebagai konflik bersenjata itu tanpa syarat. Nggak kayak tadi harus ada durasi, niat segala macam. Kelebihan pendapat ini memang adalah kalau kemudian kita golongkan konflik bersenjata itu ada syarat, maka bisa jadi ada peristiwa-peristiwa yang serupa konflik bersenjata gitu ya, tapi dia tidak tergolong sebagai konflik bersenjata kan ya, kalau yang pakai syarat tadi. Karena tinggi. Sehingga kalau tinggi, maka hukum humaniter bisa tidak berlaku kan gitu ya. Kira-kira itu justifikasi atau pembenaran lainnya. Oke, itu ya. Jadi mengenai konflik konflik bersenjata itu ada dua pandangan. Kemudian kita melihat di sini konflik bersenjata itu dibagi ke dalam dua, yaitu yang sifatnya internasional dan non-internasional. Kita akan coba pahami ya.
Nah, ini konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa tahun 49 itu diatur di dalam pasal 2 Common Article pasal U2 umum dalam keempat konvensi Jenewa itu ya. Katanya yang namanya konflik bersenjata internasional itu berlaku dalam 3 situasi yang berbeda. Yaitu pertama dalam situasi perang yang dinyatakan, yang diumumkan gitu ya. Declared war gitu. Misalnya Indonesia mengumumkan, Israel gitu ya, kan mengumumkan kita dalam situasi darurat militer atau darurat perang. Nah, berarti itu konflik bersenjata internasional. Sekalipun ada ataupun tidak ada apa itu, maksudnya gini, ketika negara mengumumkan peperangan, kan boleh jadi belum ada konfrontasi secara aktual di lapangan ya, tembak-tembakannya belum terjadi tuh. Tetapi begitu dinyatakan perang, menurut Konvensi Jenewa, itu sudah dalam konflik bersenjata internasional, sekalipun dikatakan dengan atau tanpa permusuhan aktual. Maksudnya di lapangannya misalnya belum tembak-tembakan ya, otomatis tetap dianggap sudah karena ada pengumuman pernyataan perang. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik bersenjata antar negara tadi ya sudah jelas selama itu konflik bersenjata antar negara dia otomatis konflik bersenjata internasional. Atau ketiga, ketika suatu wilayah negara itu diduduki gitu ya. Misalnya seperti halnya Israel menduduki wilayah Gaza gitu kan atau West Bank yang dianggap sebagai wilayah dari Palestina. Maka otomatis itu merupakan konflik bersenjata internasional gitu. Kemudian pasal kedua mengatur lebih lanjut yang mengatakan bahwa selain ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan di masa damai, konvensi ini akan berlaku terhadap semua kasus yang dinyatakan sebagai perang. Nah, yang tadi ya, declared war, yang mungkin timbul antara dua negara atau lebih pihak peserta agung, meskipun keadaan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Konvensi ini juga berlaku terhadap semua peristiwa pendudukan. Nah, ini sebagian atau seluruh wilayah suatu pihak, meskipun kata dia pendudukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan bersenjata. Jadi ada kalanya pendudukan militer satu negara ke negara lain itu tidak memperoleh perlawanan ya. Sebagaimana terjadi pada saat Denmark diduduki oleh Jerman ya. Itu mereka tidak melakukan perlawanan, tapi toh ini dianggap sebagai konflik bersenjata internasional. Oke, jadi konflik bersenjata internasional apabila dia tersubjeknya negara antar negara, itu sorry salah ya, ada Organized Armed Force, salah. Objeknya tadi ya, Armed Forces bisa berupa pernyataan perang, declared war, ataupun pendudukan. Gitu. Kemudian, ini kan di dalam Konvensi Jenewa 1949. Tetapi pengertian dari konflik bersenjata internasional ini diupdate lagi, teman-teman, oleh protokol-protokol tambahan, yang mana nanti si protokol tambahan itu juga mengintrodusir kembali konsep hukum Haag ya, dan Konvensi Den Haag yang udah lama berlaku kan, tahun 1899 dan 1907. Jadi, nah, kita bisa lihat di sini, sumber hukumnya yang kanan ya, Konvensi Den Haag gitu kan, yang tahun 1899, 1907, 4 Konvensi Jenewa 1949, dan protokol tambahan ini di tahun 1977. Nah, apabila kita perhatikan di dalam protokol tambahan 1, maka konflik bersenjata ini diperluas maknanya dengan mencangkup ketika masyarakat berjuang melawan dominasi kolonial, misalnya ya, yang poin kedua. Kemudian melawan rezim yang rasis, katakanlah, apa, dan pendudukan asing, ini ya. Jadi ada tambahan frase di dalam protokol tambahan yang membuat konsep konflik bersenjata internasional itu semakin luas. Tidak hanya konflik antar negara doang gitu ya. Dengan kata lain, si 3 unsur yang bawah ini sebetulnya dapat dianggap sebagai perang pembebasan nasional gitu ya. Beberapa ahli mengkategorikan 3 kelompok ini sebagai satu kesatuan.
yaitu Perang Pembebasan Nasional. Cuma saya breakdown ya, biar kalian paham. Sebagai contoh, memang konflik ini tuh dominan ya di tahun 1950-an, ketika masyarakat kolonial pada tahun saat itu melawan penjajahnya demi kemerdekaan atau dominasi kolonial gitu ya. Ya, di Indonesia pernah terjadi kan gitu ya, ketika Belanda di sini melakukan agresi militer, atau misalnya organisasi pembebasan Palestina PLO berperang melawan pendudukan Israel gitu kan. Yang sekarang faksinya banyak ya, termasuk Hamas dan seterusnya, atau di rejim apartheid di Afrika Selatan gitu ya, di Namibia, atau pemerintahan minoritas kulit putih di Rhodesia yang sifatnya rasis gitu kan. Nah, itu memang memunculkan persoalan-persoalan yang membuat di tahun 50-an itu dirumuskanlah konsep protokol tambahan ya, yang baru diberlakukan tahun 77 gitu ya. Kemudian selain itu protokol tambahan juga dianggap inovatif dalam arti memasukkan ketentuan-ketentuan hukum hak ya, yang ini kan dianggap terlalu lama sudah tidak berlaku lah gitu ya. Udah lama kan pembuatannya tahun 1899, 1907 dimasukin lagi sehingga apa semacam direvitalisasi lah ya. Gitu ya. Jadi dengan demikian ditambahkan konsep-konsep lain selain konflik antar negara. Oke. Nah, kita masuk ke dalam konsep konflik bersenjata non-internasional. Tadi kita pahami bahwa konflik bersenjata non-internasional itu subjeknya negara melawan kelompok bersenjata atau kelompok bersenjata satu sama lain. Gitu ya. Dan ini ketentuannya diatur di dalam ketentuan pasal umum pasal 3 ya, ketentuan umum pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan juga protokol tambahan 2. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi sebelum tahun 1977 itu satu-satunya aturan hukum humaniter yang berlaku dalam konflik bersenjata non internasional itu cuma pasal 3 ini, gitu ya. Sekalipun ini tuh dulu dianggap sebagai terobosan, tapi di sisi lain itu dianggap terlalu singkat di dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata non internasional. Jadi uh, intinya pada saat itu sebelum tahun 1977 cuma pasal ini, pasal 3 1949 dianggap nggak memadai karena terlalu apa sedikit ya uraiannya. Padahal pasca 1945 gitu ya, itu konflik yang terjadi sekitar 80% ya diperkirakan itu adalah konflik bersenjata non internasional. Jadi semenjak tahun 45 ke atas tuh udah jarang lagi sebetulnya konflik bersenjata internasional gitu ya di era-era itu. Banyakannya itu adalah konflik bersenjata yang sifatnya non internasional. Nah, sehingga bahkan ketika perumusan protokol tambahan 2 ini tuh mendapat perlawanan dari negara sebetulnya karena kan dalam perspektif negara ya persoalan konflik di internal negara itu urusan kedaulatan negara gitu ya. Nah, masalahnya kalau nggak ada aturan protokol tambahan 2 ini, maka hukum humaniter bisa tidak berlaku kan gitu di dalam konflik bersenjata non internasional. Sehingga apa ya konflik protokol tambahan 2 ini juga memperluas juga ya keberlakuan atau rincian mengenai aturannya. Kemudian ya ini ketentuan ini berdasarkan pasal 3, ini berdasarkan additional protokol atau protokol tambahan yang kanan ya. Kalau pasal 3 cuma mengaturnya tadi kan kelompok bersenjata terorganisir yang objeknya itu adalah protected armed violence. Tapi kalau additional protokol atau protokol tambahan 2, dia itu bisa aja terjadi antara angkatan bersenjata negara pihak melawan kelompok bersenjata yang menguasai wilayah tertentu di negara tersebut. Gitu ya. Jadi sekali lagi ada perluasan keberlakuan konsep konflik bersenjata baik yang internasional maupun non internasional. Oke, sebentar saya coba. Pertama yang saya perlu katakan bahwa
di dalam konsep subjek HI, subjek hukum internasional, kan sekalipun negara merupakan subjek utama, kita juga telah mengenal berbagai macam subjek hukum lainnya ya. Selain organisasi internasional, Palang Merah, Tahta Suci, ada pula konsep yang disebut dengan insurgent dan belligerent gitu ya. Kerap kali konsep ini juga dipersamakan dengan konsep general yang lebih general yaitu pemberontak gitu. Jadi pada dasarnya insurgent atau belligerent ini kelompok quote and quote pemberontak dalam suatu negara yang hendak memisahkan diri katakanlah gitu ya. Tetapi nanti kita lihat bahwa kedua subjek ini tuh punya unsur berbeda dan subjek punya hak dan kewajiban berbeda pula. Tetapi pada umumnya ini dikelompokkan ke dalam konsep pemberontak, bahkan tidak jarang dalam perspektif hukum nasional dianggap sebagai teroris misalnya gitu ya. Tetapi dalam perspektif hukum internasional, tatkala memperoleh atau memenuhi unsur-unsur tertentu, maka dia memperoleh hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Oke, saya cepat aja ya, ini cuma sedikit. Uh, ya, kelompok bersenjata dapat kita pilih menjadi insurgen dan belligerent. Sekalipun kita bisa tambahkan pula di sini kelompok bersenjata, misalnya pemberontak tadi yang lebih umum sifatnya, gerakan pembebasan nasional misalnya, atau terorisme bahkan, konsep yang memang di satu sisi kerap digunakan oleh negara di dalam memberantas suatu kelompok tertentu, tetapi di sisi lain sebetulnya belum ada definisi yang sifatnya fix ya, apa itu yang dimaksud dengan terorisme. Karena sebagaimana mungkin kita tahu bahwa kerap kali terorisme itu adalah terma yang digunakan dalam perspektif nasional gitu ya, dalam sudut pandang negara itu sebagai teroris, tetapi mungkin bagi kelompok lain mereka adalah pejuang gitu ya, dalam arti memerdekakan diri dan seterusnya. Jadi memang ada dimensi politis yang kuat sehingga hingga saat ini belum ada konvensi yang secara tegas saya kira atau kesepakatan di kalangan hukum internasional tentang apa itu terorisme gitu ya. Nah ini mengenai insurgen dan belligerent, pada dasarnya dia adalah kelompok bersenjata dan dia ada di dalam suatu negara. Maka dalam konteks itu kita bisa memahami bahwa pada dasarnya itu kan peristiwa hukum nasional gitu ya. Dalam arti negara memiliki wewenang lewat aparat kepolisian maupun militernya untuk melakukan penertiban katakanlah ya, Policymail Act gitu, melakukan penertiban agar tidak ada pemberontakan gitu. Tetapi ada dua pandangan saya kira apabila kita mencoba melacak mengenai apakah status insurgen dan belligerent itu dalam HI atau HN gitu ya. Nah, di sini pandangan pertama yang diutarakan oleh Hygiene dan Greenspan bahwa status insurgen itu membuat apabila ada suatu kelompok bersenjata diberikan status sebagai insurgen, maka kelompok pemberontak itu eh, dilindungi bukan hanya dalam lingkup hukum nasional, tetapi juga bagian dari HI gitu ya. Nanti jadi gampangnya kalau masuk bagian dari HI maka dia memiliki kewajiban dalam konteks hukum humaniter gitu kayak tadi kan. Nah, tapi di sisi lain ada yang berpandangan bahwa menurut Kastren ini ya, status insurgen tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kelompok pemberontak dan mereka tidak berada di bawah naungan hukum internasional, tapi hukum nasional dan dianggap sebagai kriminal atau teroris gitu ya. Nah ini memang ada perbedaan pandangan dan tidak ada saya kira instrumen yang memang jelas menyebutkan insurgen apa, belligerent apa gitu ya. Itu tidak ada. Jadi ini merupakan penafsiran para ahli dan sifatnya dikembalikan kepada praktek-praktek dalam hukum internasional. Tetapi secara umum ini pun masih pendapat, saya kira ya, dia sifatnya tidak mengikat, tidak mutlak gitu ya. Karena yang namanya doktrin kan bisa dipertentangkan, di mana ada yang berpendapat bahwa insurgen itu pertama dia harus memiliki kendali atas sebagian besar wilayah. Jadi kalau kita membayangkan konsep pemberontakan gitu ya, kan bisa jadi dia memiliki kendali atas wilayah tertentu atau tidak gitu ya. Nah, ada yang berpendapat, ini pendapat umumnya bahwa kita mengatakan suatu pemberontak atau kelompok bersenjata sebagai insurgen apabila dia memiliki kendali atas sebagian besar. Berarti kan sebagian besar itu di dalam konsep logika kita bisa membayangkan
minimal setengahnya gitu ya. Itu kalau kita mencoba menaksir secara matematis gitu kan. Itu unsur pertama. Kemudian sebagian besar orang yang tinggal di wilayah tersebut harus mendukung pemberontak. Nah, ini menjadi penting juga. Ada persoalan legitimasi ya. Atas kemauan sendiri dan bukan sebagai akibat tindakan yang diambil oleh pemberontak. Dengan kata lain, bukan karena pemberontak memaksa gitu ya warganya, tetapi ada justru dukungan yang sifatnya organik dari masyarakat. Nah, ini persoalan legitimasi. Dan ketiga, pemberontak itu harus dapat dan mau mematuhi kewajiban yang diatur dalam hukum internasional, diantaranya mengenai hukum humaniter. Nah, jadi inilah syarat-syarat yang secara umum diutarakan oleh para ahli agar sesuatu pemberontak atau kelompok bersenjata dapat dikategorikan sebagai insurgen. Lebih dari itu, lebih tinggi dari itu, syaratnya adalah untuk memperoleh status sebagai belligerent ya. Kalau belligerent memang sekali lagi tidak ada eksplisit ya, ketentuan atau konvensi yang eksplisit menjelaskan tentang ini, tetapi di dalam praktik-praktik memang belligerent ini katakanlah konsep yang sempurna dari pemberontak gitu ya, sehingga dia memperoleh status atau hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Itu sebabnya pula syarat-syaratnya menjadi semakin lebih tinggi. Misalnya di sini secara umum diutarakan bahwa pertama dia harus memiliki komando atau atasan ya yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Jadi harus terorganisir gitu, sifatnya hierarkis gitu kan. Kemudian kelompok bersenjata terorganisir tersebut itu melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berkelanjutan dan serentak. Jadi bukan hanya menguasai sebagian wilayah tadi ya sebagaimana hal insurgen, tetapi mereka itu secara aktual memang mungkin melakukan operasi militer secara berkelanjutan gitu ya. Jadi sudah sangat menguasai negara itu. Ketiga, kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam protokol gitu ya atau hukum humaniter lah secara umum. Kemudian mereka si kelompok bersenjata ini harus memiliki dan menggunakan tanda pengenal yang jelas yang dapat menunjukkan identitasnya. Kemudian harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah. Jadi secara efektif ini memang harus dibuktikan secara aktual ada pemerintahan ya, quote and quote, ada organisasi yang menjalankan pemerintahan di situ dan kemudian harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Jadi tampak bahwa apabila kita memahami konsep ini, maka sebetulnya belligerent ini merupakan kelanjutan, tingkatan lebih lanjut dari status insurgensi. Nah, ini beberapa konsekuensi apabila belligerent itu diakui ya. Jadi kan kalau udah ke tahap belligerent, maka dia tidak lagi dapat diperlakukan sebagaimana halnya teroris gitu ya, katakanlah yang bisa ditindak secara nasional, tetapi dia harus dianggap sebagai subjek KI. Nah, ini pertama, salah satu konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa hukum dan kebiasaan perang dapat diterapkan pada pemberontak atau pihak yang berperan dan pemerintah yang sah. Termasuk juga harus memperhatikan perlindungan terhadap warga sipil gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ini kemudian poin kedua mengatakan perlindungan warga sipil itu diatur dalam protokol tambahan sehingga juga mengikat kepada pihak beligeran gitu ya. Ketiga, dilarang menggunakan senjata beracun. Ya, ini intinya ketentuan tentang itu ya, hukum humaniter lah. Ketentuan hukum humaniter berlaku di saat yang sama tadi ya. Gampangnya kalau awalnya negara itu bisa memperlakukan kelompok pemberontak sebagai tadi ya teroris yang dapat ditindak sepihak, maka apabila dia setelah memperoleh status sebagai beligeran, dia itu tadi memperoleh hak dan kewajiban sehingga negara tidak bisa serta-merta memberlakukan hanya hukum nasional tetapi juga hukum humaniter internasional gitu ya.
Dan tentu di saat yang sama berlaku hukum atau prinsip netralitas yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Jadi dia intinya dianggap sebagai subjek HI. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai materi di pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.